Bab 1376. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Tepat ketika orang bijak yang kuat sedang menghibur dirinya sendiri, tiba-tiba terdengar tawa dari belakang. Kamu bisa berpikir begitu, saya sangat menghibur. Wei Hao. Begitu orang bijak kekuatan membuka matanya, dia terkejut, dan berbalik untuk melihat. Dia adalah orang bijak yang memiliki kekuatan dan kekuatan. Hanya sedikit orang di klan roh yang menjadi lawannya, tetapi seseorang menyentuh punggungnya secara diam-diam, dapat dibayangkan betapa menakutkannya orang itu datang. Namun, ketika dia melihat dengan jelas orang di belakangnya, hati yang melayang di udara segera dimasukkan kembali ke perutnya. Umat manusia, nafas tersembunyi. Menurutku orang kuat macam apa itu, tapi ternyata dia hanyalah prajurit tingkat rendah, yang hampir membuatku takut sampai mati. Anak manusia, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Kamu datang ke sisi Lao Su, apakah kamu datang untuk mati? Orang bijak yang berbudi luhur memandang manusia muda itu dengan tatapan menghina. Manusia muda ras manusia itu hanya setengah langkah dalam memurnikan para dewa, dan dia hanyalah sampah di matanya. Hanya saja dia tidak mengerti bagaimana anak manusia ini bisa melewati garis pertahanan para serigala dan bahkan mendatanginya. Itu luar biasa. Tempat di mana dia berada di tengah tebing, sangat tersembunyi, bahkan kebanyakan orang tidak mengetahui kalau di sini ada platform kecil. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu, apakah serigala di sini dikendalikan oleh Ling Luo? Petik 2. Pemuda itu adalah Lu Chen, dan karena masalah inilah dia tidak menyelinap ke orang bijak yang berbudi luhur. Kalau tidak, dia akan terlalu malas untuk membuang waktu, dan sudah lama menikamnya dari belakang. Itu dikendalikan oleh tuanku. Apa yang kamu inginkan? Orang bijak yang berbudi luhur meregangkan ototnya sambil tertawa, bersiap untuk mencabik-cabik Lu Chen. Dia tidak mengenal Lu Chen, dia juga tidak tahu dari siapa Lu Chen berasal. 10 orang bijak yang berbudi luhur adalah bawahan pangeran ke-9 saat itu. Ketika Lu Chen datang ke Linggu, kebetulan mereka diutus oleh pangeran ke-9 untuk menangani suatu urusan, jadi mereka tidak bertemu Lu Chen. Bagaimana dia mengendalikan serigala? Lu Chen bertanya lagi. Kamu akan segera mati, mengapa kamu menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini? Orang bijak yang kuat mendengus dingin, mengangkat satu tangan, dan menamparkan Lu Chen, saya tidak akan menjawab pertanyaan orang mati. Kalau begitu kamu mati saja. Lu Chen melihat bahwa dia tidak bisa mengeluarkan perkataan pihak lain, jadi dia tidak membuang waktu, dan langsung mengambil naga besar dari Chaos Orb, dan menyeretnya keluar. Mengaum, raungan Jiao yang marah mengguncang langit. Seekor naga banjir besar bersisik biru muncul entah dari mana, dan langsung menuju ke arah orang bijak yang berbudi luhur dengan kecepatan kilat. Naga monster tingkat ke-11. Orang bijak yang berbudi luhur terkejut, dia tidak pernah menyangka bahwa pejuang manusia yang lemah akan membangkitkan naga banjir raksasa. Dengan tergesa-gesa, dia tiba-tiba mengubah arah telapak tangan menyerang Lu Chen, dan menamparkan King Lin Jiao. Ledakan. Telapak tangan itu kebetulan menamparkan kaki yang direntangkan oleh Jiao besar, dan terdengar suara keras di tempat. Namun, ia terburu-buru menerima tantangan tersebut, bahkan tidak mendukung visinya, dan tidak memiliki persiapan apapun untuk menghadapi banjir besar. Tetapi Jiao besar telah dipersiapkan sejak lama, ketika dia meraih cakar Jiao, itu merupakan pukulan dengan seluruh kekuatannya, dan telapak tangannya hampir roboh, dan telapak tangannya hancur berkeping-keping. Tidak baik. Orang bijak yang kuat menghancurkan tangannya, tetapi bereaksi sangat cepat, dan segera terbang mundur setelah pertempuran, bersiap untuk melarikan diri. Mati, teriakan nyaring terdengar dari arah dia hendak melarikan diri. Seseorang menerobos keluar, pria itu dikelilingi oleh 5 naga dengan warna berbeda, dan dia mengangkat pedang panjangnya, seperti dewa naga yang membantai dunia, mencoba membelah langit. Pisau panjang terpotong, langit dan bumi berubah warna, dan energi pisau menghancurkan awan ke segala arah. Bilahnya ada di mana-mana, memotong dan meruntuhkan lapisan ruang, menembus kehampaan, dan menebas lurus ke arahnya. Kekuatan pisau ini, orang bijak yang berbudi luhur menjadi pucat karena ketakutan, anak manusia itu hanya setengah langkah ke alam pemurnian para dewa, dan dia benar-benar memiliki kekuatan untuk mengancam hidupnya, tidak bisakah dia takut untuk buang air kecil? Terlebih lagi, lawan sudah memperkirakan arahnya sejak lama, dan ketika pedangnya menebas, dia tidak punya ruang untuk menghindar sama sekali, jadi dia hanya bisa menahannya. Tapi dia tidak punya pilihan selain gigit jari,
Bahkan sebelum dia sempat mendukung penglihatannya, dia mengangkat tangan terakhirnya untuk memblokirnya. Ledakan, bilahnya terpotong, dan tangannya terpotong di tempat. Kekuatan pedang yang tersisa masih ganas, dan terus menebas ke arah tubuhnya. Orang bijak yang berbudi luhur bahkan tidak punya waktu untuk mendengus, dia dipotong menjadi kanopi berdarah dengan pisau panjang, dan ditaburkan ke bawah tebing. Meskipun pisau itu adalah pisau keempat Zantian, orang bijak yang kuat dan kuat akan tetap mati jika dia terkena pisau itu. Artinya, Lu Chen tidak tahan untuk meminum seteguk terakhir dari roh dan cairan esensi roh, jadi dia membuat rencana yang buruk, dan bergandengan tangan dengan King Lin Jiao untuk menyerang penjaga terakhir dari orang bijak yang berbudi luhur. Jika tidak, pedang kelima Ji Zantian bahkan tidak harus keluar dengan King Lin Jiao, Lu Chen akan membunuh orang ini secara langsung. Roh primordial melarikan diri, tetapi sebelum dia bisa melarikan diri ke langit. Saudara Jiao, tunjukkan kebaikan dan maafkan jiwaku. Roh primordial memohon belas kasihan dengan panik. Kebajikan, tidak ada apa-apa. Da Jiao mencibir, dan dengan menjentikkan cakarnya, dia menghancurkan roh primordial yang dia tangkap. Selesai, akhiri saja. Sambil meraung, Jiao besar itu terbang ke arah Lu Chen dan meminta Lu Chen untuk menyeretnya kembali ke Chaos Orb. Awalnya, dibutuhkan beberapa pil monster peringkat ke-11 dan bersembunyi di kolam lingkuan untuk beristirahat dan mengkonsolidasikan peringkatnya. Tapi Lu Chen ingin dia keluar untuk bertarung, dan dia tidak punya waktu untuk istirahat, jadi dia harus keluar. Sekarang setelah tugasnya selesai, ia ingin sekali kembali, tidak ingin tinggal di luar sebentar. Jangan berhenti, masuklah, dan bantu aku membuka lubang ini, ada wanita cantik yang keluar. Lu Chen menunjuk ke ventilasi udara, dan memerintahkan Da Jiao melakukannya. Apa? Da Jiao melirik ke ventilasi udara, dan langsung tercengang, kamu tidak mengebor untuk memperlebar lubang sekecil itu, tapi kamu memintaku untuk mengebornya, apakah kamu ingin menyiksa monster itu? Kamu kuat, aku punya kekuatanmu, apakah aku masih perlu meneleponmu? Kata Lu Shen, benar, klan Great Jiao kita adalah yang kedua setelah naga dalam hal kekuatan. Da Jiao mengangguk, lalu berbaring di ventilasi udara kecil, mengulurkan cakarnya yang tajam, mencakar beberapa kali, memperlebar lubang, dan kemudian mencoba yang terbaik untuk mengebor. Mengenalmu adalah suatu kemalangan bagiku. Orang-orang harus melakukannya dibunuh, lubang harus dibor, dan semuanya harus dilakukan. Da Jiao sedang memotong, mengebor, mengoceh dengan tidak puas. Cepat, berhenti, mengomel, aku sedang terburu-buru. Desak Lu Chen. Cih, karena kamu sedang terburu-buru, kenapa kamu tidak berlatih bersamaku? Da Jiao mendengus. Aku akan memberimu sebatang dupa waktu, jika kamu tidak bisa membuka ventilasi ini, aku berjanji akan melecehkanmu. Melihat Jiao besar itu berani membalas, Lu Chen hanya mengancam. Bagaimana kamu akan melecehkanku? Da Jiao bertanya. Bagaimana kalau makan siang? Lu Chen berkata dengan ringan. Wajah Da Jiao berubah, dan kemudian dia menjadi benar-benar diam, dan kecepatannya menggali lubang menjadi lebih cepat. Suara-suara keras terus-menerus keluar dari lubang angin, dan Linghua, yang tinggal di dalam, berdiri di dekat lubang angin, merasa tegang saat ini. Linghua tidak berani melepaskan kesadarannya untuk mendeteksi keadaan luar, jadi dia tidak tahu apa-apa tentang hal-hal di luar. Tidak mungkin, penjaga di luar adalah orang bijak yang kuat, dan kekuatannya masih cukup kuat. Jika kesadarannya menyebar, para penjaga akan segera menyadarinya, yang akan mempengaruhi serangan Lu Chen terhadap para penjaga. Benar, itu adalah penggerebekan. Dia percaya bahwa Lu Chen memiliki kekuatan untuk membunuh orang suci. Tapi dia hanya percaya bahwa Lu Chen menyerang Zhan Sheng secara diam-diam, dan tidak mungkin membunuh Sheng Sheng secara langsung. Dia berpikir bahwa kemampuan Lu Chen untuk melarikan diri dari tanah pasti untuk menyerang dan membunuh penjaga, jadi dia tidak berani melepaskan akal ilahi untuk mengganggu tindakan Lu Chen. Dan sekarang, ada suara keras dari ventilasi, seseorang sedang menggali ventilasi, tetapi Lu Chen tidak mengirimkan kabar apapun kembali, jadi jika dia tidak gugup, dia akan menjadi hantu. Entahlah, mungkinkah penjaganya yang menggali lubang angin. Dia telah memulihkan kekuatan tempurnya dan tidak takut sama sekali pada penjaga, tetapi dia takut Lu Chen akan meleset dan dibunuh oleh penjaga. Ledakan, suara pecah yang besar bergema, mengguncang seluruh gua susu dengan gemetar. Ventilasi udara tiba-tiba berterbangan dengan puing-puing, dan lebarnya melebar beberapa kaki,
dan kepala naga besar menonjol keluar. Binatang naga banjir. Linghua curiga ada yang tidak beres dengan matanya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosoknya dengan kuat, dan kemudian dia melihat bahwa dia benar, itu memang kepala naga yang menonjol dari ventilasi udara. Hei, cantik, Lu Chen memintaku untuk menyelamatkanmu. Jiao besar itu menatap Linghua, menyeringai, dan meniru nada bicara Lu Chen, berkata demikian. Lu Chen, Linghua siap melawan Jiao besar. Ketika dia mendengar ini, dia terkejut. Apa hubunganmu dengan Lu Chen? Jangan terlalu memikirkannya, Lu Chen dan aku memiliki hubungan yang sangat baik, kami adalah teman. Da Jiao buru-buru mengatakan ini, karena takut orang lain akan mengetahui bahwa Lu Chen adalah pemiliknya. Saya ingat Lu Chen memelihara binatang mitos, Jade Kilin. Kapan dia memelihara binatang naga lainnya? Kata Linghua, aku akan pergi, ini bukan membesarkan, aku benar-benar berteman dengan Lu Chen. Bukan hubungan seperti yang kamu pikirkan, sungguh tidak. Da Jiao panik, dan segera mundur, tidak ingin berbicara dengan Linghua lagi. Bagaimana, apakah kamu pernah bertemu seseorang? Melihat Jiao besar keluar, Lu Chen bertanya. Begitu, itu wanita ras roh, dia akan segera keluar. Da Jiao berkata dengan marah. Dia adalah ratu para Eldar, bukankah dia cantik? Lu Chen tersenyum. Cantik sekali. Tidak seindah ular piton yang kulihat terakhir kali. Da Jiao mengerutkan bibirnya dan berkata begitu. Kamu benar-benar tidak bisa memuntahkan gading. Kembalilah dan mengulur waktu untuk istirahat. Tidak akan lama lagi kamu harus dibawa keluar untuk bertarung lagi. Lu Chen mengambil tangan besar dan meraih. Jiao besar itu, ingin membawa Jiao besar itu kembali ke Chaos Orb. Hei, jangan pegang lehermu. Teriak Da Jiao. Oke. Kalau begitu bawalah pantatmu. Lu Chen membalikkan tangannya ke satu arah, mengambil ekor naga besar itu, dan menyeretnya langsung ke Chaos Orb. Brengsek, Da Jiao bahkan lebih tidak puas, dan langsung berteriak dan memprotes. Tidak apa-apa membawa tangan dan kakimu, mengapa kamu harus membawa ekormu? Bagaimana, aku bisa malu jika orang lain melihat ini. Lu Chen terlalu malas untuk berbicara dengan Jiao besar, jadi dia mengulurkan tangan dan memasukkan Jiao besar ke dalam Chaos Bed. Pada saat ini, Linghua baru saja keluar dari ventilasi udara yang diperbesar, dan kebetulan melihat Lu Chen memegang ekor naga dan memasukkannya ke perutnya, dan bagian depan tubuh naga besar itu telah hilang. Ini, Linghua tidak tahu kenapa dan terkejut. Kemudian, naga banjir besar itu menghilang begitu saja, dan masih menghilang di depan Lu Chen. Jangan kaget, aku baru saja mengirimkannya kembali untuk beristirahat, dan aku akan memanggilnya untuk bertarung lagi nanti. Lu Chanfeng berkata pada Linghua dengan tenang. Bertarung lagi. Linghua bertanya dengan curiga. Kamu dikurung di sini dan tidak tahu apa-apa, jadi izinkan saya mempersingkat cerita. Ling Rao akan naik tahta secara paksa hari ini, dan dia telah mengantar Linggang dan yang lainnya ke altar untuk menyaksikan upacaranya. Mereka mungkin akan mengirim seseorang untuk mengantarmu ke sana segera. Sekarang, kamu sudah keluar dari bahaya, bagaimana menurutmu? Lu Chen memberitahu Linghua tentang urusan luar dalam bahasa yang sangat singkat. Aku akan ke altar, menyelamatkan Linggang dan yang lainnya, dan mencegah Ling Rao naik tahta. Mendengar ini, raut wajah Linghua berubah, dan dia berkata dengan gigi terkatup, raja ini adalah pewaris Raja Roh yang ditunjuk oleh para leluhur, dan dia juga diakui oleh klan Roh. Jika aku tidak mati selama sehari, ini raja adalah raja dari klan Roh. Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi raja dari klan Roh. Aku tahu kamu akan seperti ini, itu sebabnya aku bilang kita akan segera bertarung. Lu Chen mengangguk, dan berkata, lembah spiritual adalah wilayahmu, kamu yang paling akrab dengan jalan menuju altar, memimpin jalan. Baru saja terbang keluar dari Gunung Lingku, Linghua tiba-tiba mengerutkan kening, dan berkata, seseorang akan datang ke Gunung Lingku, itu adalah orang bijak yang berbudi luhur. Bawahan Ling Rao, Lu Chen bertanya, selain bawahan Ling Rao, siapa lagi yang bisa melakukannya? Kata Linghua, ada beberapa. Lu Chen bertanya lagi. 1, kata Linghua, diperkirakan Ling Rao mengirimmu untuk mengantarmu ke sana, biarkan dia yang melakukannya. Lu Chen tersenyum, dan berkata, Ling Rao memiliki 10 bawahan orang bijak yang berbudi luhur, dan pada awalnya saya khawatir menghadapi mereka seperti ini. Tetapi saya tidak menyangka akan membunuh 3 dari mereka di Gunung Lingku, dan 1 lagi dikirim ke pintuku. Kali ini,
4 orang suci roh Ling Luo dikalahkan, dan 6 orang suci roh yang tersisa jauh lebih mudah untuk dihadapi. Basis budidaya Linghua tinggi, dan kemampuan penginderaannya lebih kuat daripada Lu Chen. Setelah beberapa napas, Lu Chen merasakan nafas orang bijak yang berbudi luhur datang dari kejauhan di depan. Tapi Linghua takut pihak lain akan melarikan diri, jadi dia menahan nafasnya sejak lama, berpisah dari Lu Chen, melompat ke langit yang lebih tinggi, dan memasang jebakan untuk berburu. Saat ini, di bawah altar ras roh, ribuan mil di sekitarnya, kerumunan orang berkumpul, setidaknya 1 miliar orang ras roh datang ke sini untuk menyaksikan upacara penobatan Ratu Baru. Faktanya, sebagian besar masyarakat Lingzhou tidak mengenali Ling Rao. Mereka hanya mengakui Linghua sebagai Raja Lingzhou. Namun, Ling Rao menguasai istana kerajaan dan pasukan terlarang, begitu kuatnya sehingga banyak orang dari Lingzhou harus datang untuk menghindari penganiayaan. Di sekitar altar, ada penjaga, dan penjaganya ketat. Di altar, banyak menteri keluarga kerajaan, serta beberapa pejabat tinggi, menunggu Ling Rao muncul. Para tahanan di Linggang juga ada di sini, tetapi mereka dibius dengan obat-obatan bodoh. Arteri bela diri mereka dikunci, dan ada penjaga dari istana di belakang mereka, sehingga mereka tidak bisa membalikkan keadaan. Namun, beberapa penjaga istana yang menjaga para tahanan disuap oleh Ling Yan, dan diam-diam mengirim pesan ke Linggang dan tahanan lainnya, dan bahkan mengirimkan barang-barang penting. Pil Jia dan Pil Jiamai, 2 jenis penawar racun melewati tangan penjaga istana yang disuap dan jatuh ke tangan Linggang dan tahanan lainnya. Linggang dan yang lainnya diam-diam meminum kedua pil ini, dan akhirnya melepaskan arteri bela diri yang terkunci, dan mereka dapat berbicara. Hanya saja pesan yang dikirimkan Ling Yan adalah untuk menjaga mereka tetap aman, bukan untuk membeberkan pembuluh darah bela diri yang tidak tersegel dan rahasia obat bodoh tersebut. Linggang dan yang lainnya menuruti instruksi Ling Yan, menjaga ekspresi mereka tetap tenang, terus berpura-pura ditahan, dan tetap diam agar tidak mempengaruhi tindakan Ling Yan. Ling Rao belum muncul, tetapi Fan Dang datang lebih awal, dan sedang duduk di kursi besar, dikelilingi oleh beberapa dayang cantik, menyeruput secangkir teh spiritual dengan penuh kemenangan. Pada awalnya, tubuhnya dipotong-potong oleh Lu Chen, dan jiwanya tidak dapat melarikan diri dari alam rahasia Xingluo, jadi dia pikir dia sudah dikutuk. Untungnya, dia tidak sengaja tersandung ke lembah roh, dan secara tidak sengaja menempati tubuh cadangan Pangeran ke-9, dan memperoleh kehidupan baru yang cemerlang sejak saat itu. Saat itu, Fan Dang mengira alam tubuh fisik yang ditempatinya tidak tinggi, sepertinya ia hanya berada di alam Tiangang, dan ia siap untuk budidaya jangka panjang. Dia tidak pernah menyangka bahwa tubuh cadangan yang ditinggalkan oleh Pangeran ke-9 tidak seperti ini, itu hanya ilusi ditekan ke alam Tiangang oleh suatu jenis obat. Begitu roh primordialnya masuk, penindasan segera teratasi, dan keadaan tubuh fisik yang sebenarnya muncul. Alam tato tulang suci. Itu secara langsung membiarkan dia melompat dari alam dewa pemurnian ke alam suci, dan dia dikejutkan oleh rentang yang sangat besar. Butuh waktu lama baginya untuk beradaptasi sepenuhnya dengan tubuh cadangan Pangeran ke-9. Selama waktu itu, dia ditolak oleh tubuhnya dan sangat menderita hingga dia hampir gagal untuk bertahan hidup. Untungnya, banyaknya talenta tanah dan harta karun yang disimpan oleh Pangeran ke-9 memungkinkan dia untuk bertahan dalam periode berbahaya dan menyakitkan itu. Sekarang, roh primordial dan tubuh fisiknya telah bergabung menjadi satu, dan dia telah menjadi salah satu dari 2 orang terkuat dalam ras roh. Adapun tetua ras roh, orang-orang itu adalah inti dari klan roh, dan mereka juga merupakan kekuatan tertinggi dari klan roh. Mereka hanya akan bertindak ketika klan roh masih hidup atau mati. Mereka tidak pernah berpartisipasi dalam urusan klan roh apapun. Mereka dapat diperlakukan seolah-olah mereka tidak ada pada waktu biasa, dan tidak perlu mengklasifikasikan mereka sebagai kuat. Adapun orang terkuat lainnya, secara alami adalah Putri 9 Pangeran, Ling Rao. Saat itu Fan Dang menduduki tubuh cadangan Pangeran ke-9, Ling Rao sangat marah dan ingin menghancurkannya. Namun, Ling Rao baru saja membentuk kembali tubuh fisiknya, dan dia juga seorang suci dengan tato tulang. Jadi dia tidak jauh lebih baik darinya. Keduanya bertengkar, dan perbedaan kekuatan kedua belah pihak tidak terlalu besar. Meskipun Ling Rao lebih unggul, dia tidak bisa menghancurkannya. Dan dia membentuk kembali tubuh fisiknya menjadi klan roh, ingin mendapatkan pijakan di klan roh, jadi dia berhenti bernegosiasi dengan Ling Rao. Alhasil,
Keduanya terkejut saat mengetahui bahwa mereka memiliki musuh yang sama selama negosiasi. Terlebih lagi, keduanya menolak untuk membalas dendam dan bersumpah untuk tidak menjadi manusia. Dan musuh bersama itu adalah Lu Chen. Menurut gagasan bahwa musuh dari musuh adalah teman, keduanya dengan cepat cocok. Sambil berbicara, keduanya pipis di ranjang yang sama. Fan Dang sangat puas dengan Ling Rao, dia cantik, terlahir sebagai bangsawan, dan memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, sehingga dia telah menemukan harta karun. Dan Fan Dang setuju untuk menjadi orang di belakang Ling Rao, dan mendukung Ling Rao mengambil posisi Raja Ling. Ling Rao tentu saja tidak akan menolak Fan Dang. Kedua anjing dan manusia itu langsung cocok, dan setelah keluar dari bea cukai, mereka langsung menuju Linghua. Memikirkan Linghua, mata Fan Dang menjadi sedikit aneh. Terlepas dari kecantikan, kultivasi, temperamen, Linghua lebih dari satu tingkat lebih tinggi dari Ling Rao. Terkadang, dia berpikir seperti ini, jika Linghua dan Ling Rao tertukar, tidak akan ada penyesalan di dunia ini. Sangat disayangkan Ling Rao sepertinya mengerti apa yang dia pikirkan, dan bersikeras untuk mengunci Linghua di tempat lain, seolah-olah untuk menjaga niat nakalnya terhadap Linghua. Adapun di mana Linghua pas berada, hanya Ling Rao dan beberapa bawahannya yang tahu, dan bahkan dia tidak tahu. Itu benar-benar kacau. Namun, ia juga merasa nyaman dengan kehidupannya saat ini, dan tidak mau repot-repot melacak di mana Linghua ditahan, agar tidak menimbulkan konflik dengan Ling Rao. Selama Ling Rao menyelesaikan upacara penobatan dan resmi menjadi Ratu Ras Roh, dia akan menikah dengannya. Di masa depan, dia akan menjadi pangeran dari klan Roh. Di antara klan Roh, dia akan berada di bawah satu orang dan di atas 10.000 orang, terlepas dari status dan otoritasnya. Selain itu, dia dapat menikmati semua kemuliaan dan kekayaan, menikmati semua sumber daya budidaya ras roh, dan masa depan seni bela diri akan cerah. Semakin Fan Dang memikirkannya, dia menjadi semakin bersemangat, seolah-olah dia melihat dirinya di masa depan di matanya, menjadi raja sejati dan melangkah menuju kaisar. Laporkan kepada tuanku, sesuatu terjadi di pintu masuk Linggu, dan bawahanku menemukan bahwa semua penjaga telah tewas, dan seseorang masuk ke Linggu. Perasaan ilahi datang dari jauh, melapor kepada Fan Dang dengan tergesa-gesa, mengganggu lamunan Fan Dang. Lanjutkan pemeriksaan, jika menemukan sesuatu yang mencurigakan, segera laporkan kepada saya. Fan Dang kembali sadar, tetapi dia tidak marah, dia hanya menjawab dengan ringan, dan memerintahkan kesadaran itu untuk melakukan sesuatu. Dia tahu siapa kesadaran itu adalah kapten tim patroli. Dan dia mengendalikan banyak kekuasaan di istana, dan dia mengirimkan patroli itu, sehingga dia dapat memahami situasi apapun dengan segera. Mengenai insiden seseorang yang membobol lembah roh, dia sepertinya sudah menduga hal itu akan terjadi sejak lama, jadi dia tidak gugup sama sekali. Setelah itu, dia memanggil komandan tentara kekaisaran dan memberitahunya tentang masalah tersebut. Mantan komandan tentara terlarang adalah Ling Yan. Ling Yan memimpin pasukan terlarang untuk melawan Ling Rao dan gagal. Ling Yan melarikan diri dari benua Linggu dan Yuanwu. Namun pasukan terlarang tidak memiliki pemimpin dan terpaksa menyerah kepada Ling Rao, yang hampir dieksekusi oleh Ling Rao. Fan Dang merasa bahwa pasukan terlarang dapat digunakan untuk kepentingannya sendiri, dan membujuk Ling Luo untuk menerima pasukan terlarang untuk menyerah, yang dapat dikatakan telah menyelamatkan nyawa seluruh tentara terlarang. Setelah itu, Fan Dang mengatur komandan baru tentara terlarang di bawah komandonya, dan dia mengambil alih tentara terlarang ke tangannya sendiri sejak saat itu. Bukan masalah kecil jika seseorang menerobos lembah roh. Jenderal akan segera memimpin pasukannya ke sana untuk mencari orang yang masuk ke lembah roh. Komandan kustodian yang baru terkejut. Orang-orang yang masuk ke lembah roh sudah direncanakan sebelumnya. Saya khawatir mereka sudah tidak ada lagi di pintu masuk sekarang. Bahkan jika Anda memimpin pasukan Anda ke sana, Anda tidak akan dapat menemukan siapapun. Fan Dang tampak acuh tak acuh, dan berkata, baiklah, Anda mengirim 5.000 orang ke sana, memblokir pintu masuk, dan mencegah siapapun masuk atau keluar, jika tidak, Anda akan ditembak. Mematuhi, komandan pasukan terlarang segera memerintahkan kiri dan kanan untuk mengerahkan 5.000 pasukan terlarang ke pintu masuk lembah spiritual. Tuanku, orang-orang yang masuk ke lembah roh memiliki rencana jahat terhadap orang lain. Jika mereka tidak dapat ditemukan, itu mungkin mempengaruhi upacara penobatan. Komandan tentara kekaisaran sangat khawatir. Jadi,
Ini mengharuskanmu untuk memimpin pasukan secara pribadi dan mencari tahu ras manusia itu untukku. Fan Dang berdiri dari kursinya dan melihat keluar, hanya untuk melihat lautan manusia yang tak terbatas di bawah altar. Apakah itu dari ras manusia? Komandan tentara terlarang tampak terkejut. Tuan, bagaimana Anda tahu bahwa orang yang masuk ke lembah roh adalah ras manusia? Karena Ling Yan kabur dari Linggu, aku sengaja melepaskannya. Jika tidak, dengan kekuatan bertarung orang itu, bisakah dia kabur dariku? Fan Dang mencibir, dan berkata, saya sudah lama berharap Ling Yan akan datang untuk menyelamatkan umat manusia, dan orang yang masuk ke lembah Linggu pastilah kekuatan umat manusia. Tidak masuk akal, jika umat manusia berani mencampuri urusan ras roh kita, orang yang lebih tua pasti akan menghentikannya. Kata Komandan Tentara Kekaisaran, sesepuh, diperkirakan mereka telah menghentikannya, dan menghentikan umat manusia yang terkuat. Fan Dang terus mencibir, jika tidak, umat manusia akan datang dengan berani, mengapa mereka datang dengan cara yang licik? Bawahan saya punya pertanyaan, bukannya para tetua tidak mau mencegat, tapi para tetua tidak bisa. Fan Dang berkata, di antara umat manusia, ada seseorang yang memiliki status terpisah dalam ras roh. Para tetua yang percaya pada leluhur mengenalinya dan tidak akan menyerangnya dengan santai. Apakah dia, orang terkutuk yang diprediksi oleh para leluhur? Mata Komandan Tentara terlarang berbinar, dan dia langsung menebak siapa orang itu. Orang yang ditakdirkan dari klan roh adalah ras manusia Lu Chen. Kamu sangat pintar, tebakanmu benar, dan tidak sia-sia bagiku untuk menyerahkan pasukan kekaisaran yang begitu penting kepadamu. Fan Dang mengangguk, sangat puas dengan pikiran fleksibel bawahannya. Ternyata saat kamu melepaskan Ling Yan, kamu tahu bahwa Ling Yan akan meminta bantuan Lu Chen. Dan Lu Chen memiliki hubungan dekat dengan Linghua. Dia juga berpartisipasi dalam pertempuran altar terakhir dan membantu Linghua mengalahkan Pangeran ke-9, menyebabkan Pangeran ke-9 jatuh sepenuhnya. Jika Lu Chen tahu bahwa Linghua dalam masalah, dia pasti akan kembali untuk menyelamatkannya. Komandan pasukan terlarang tiba-tiba menyadari, dan akhirnya memahami niat Fan Dang, yaitu untuk memikat Lu Chen kembali dan memberi Ling Rao kesempatan untuk membalas dendam. Namun, Komandan pasukan Kekaisaran hanya mengetahui bahwa Ling Rao membenci Lu Chenrui, tetapi dia tidak mengetahui bahwa Fan Dang juga membenci Lu Chenrui. Melepaskan Ling Yan bukan hanya niat Fan Dang, tapi juga niat Ling Rao. Hanya ada satu tujuan, membiarkan Ling Yan memberitahu Lu Chen tentang perubahan internal di Lingzhou, dan membiarkan Lu Chen kembali ke Linggu untuk menyelamatkan orang. Selama Lu Chen kembali ke Linggu, Ling Rao dan Fan Dang bisa membalas masa lalu mereka. Dengan Ling Yan memimpin, Lu Chen mungkin akan berbaur dengan kerumunan dan mencoba menyabot upacara penobatan. Fan Dang melihat kerumunan yang tak ada habisnya di bawah panggung, dan mengatakan ini kepada Komandan Tentara Kekaisaran. Para bawahan tahu apa yang harus dilakukan. Komandan pasukan terlarang adalah orang yang cerdas, dan dia segera mengerti apa yang dimaksud Fan Dang. Jika kamu termasuk di sini, pimpin semua pasukan terlarang untuk menemukan Lu Chen. Lu Chen memiliki pasukan kecil di bawah komandonya. Mereka mungkin mengikutinya. Setelah kamu menemukan mereka, tembak mereka sampai mati. Mematuhi. Komandan pasukan terlarang merespons, dan meninggalkan altar, dan dengan cepat memanggil puluhan ribu pasukan terlarang, melayang ke udara, dan dengan cermat memeriksa kerumunan. Lu Chen, kamu memiliki potensi besar. Saya tidak tahu ranah apa yang telah kamu capai sekarang. Fan Dang memandang kerumunan di bawah, dan tersenyum dingin. Terima kasih, saya telah menjadi orang suci dengan tato tulang. Saya ingin tahu apakah Anda memiliki alam kesengsaraan surgawi. Bahkan jika bakatmu adalah yang paling menyimpang di dunia, waktu lebih dari 1 tahun sangatlah singkat, paling-paling kamu bisa bercampur dengan yang mulia bumi. Kekuatan tempurmu tidak sebanding dengan alam, tapi kamu bisa bertarung di level yang lebih tinggi. Aku ingin tahu apakah kekuatan tempurmu bisa mencapai level suci. Jika Anda hanya memiliki alam yang mulia bumi, tidak peduli seberapa abnormal kekuatan tempur Anda. Jika kamu ingin melawan orang suci yang kuat sepertiku, tunggu sampai kehidupanmu selanjutnya. Hari ini, mungkin aku tidak perlu melakukannya sendiri. Salah satu bawahanku saja bisa menyiksamu ribuan kali. Aku akan menemuimu nanti. Haruskah aku mengukusmu atau merebusmu? Ini memusingkan. Semakin Fan Dang memikirkannya, dia menjadi semakin bahagia, seolah-olah dia telah menangkap Lu Chen.
Hanya saja dia lupa satu hal, dia mulai merencanakan cara memakan burung tersebut sebelum ditembak jatuh. Pada saat ini, di bawah altar, kerumunan sedang heboh, dan banyak orang tidak puas dengan penjaga kekaisaran yang terbang di atas kepala mereka. Meskipun tidak banyak orang spirit Rache yang datang untuk menonton upacara hari ini, ada lebih dari 1 miliar orang. Keributan banyak orang tidak boleh dianggap remeh, seperti gelombang suara yang mengguncang seluruh lapangan. Semuanya, tetap aman dan jangan menjadi tidak sabar. Inspeksi rutin tentara terlarang tidak akan mempengaruhi pandangan semua orang terhadap upacara tersebut. Komandan pasukan kekaisaran mengangkat napas dan berteriak dengan keras, seperti guntur yang menggelegar dari langit, menyebar ribuan mil, mencapai telinga semua orang Sukuroh. Komandan pasukan terlarang sangat pintar, dan dia takut mempermalukan dirinya sendiri. Jadi dia menggunakan nada seperti itu untuk menenangkan semua orang, dan juga menenangkan musuh yang tersembunyi di tengah kerumunan. Benar saja, kerumunan dengan cepat menjadi tenang, dan penghiburan dari komandan tentara kekaisaran memainkan peran besar. Namun saat ini, orang-orang di altar bersorak karena Ling Rao muncul di atas panggung. Mengenakan jubah kerajaan emas dan mahkota di kepalanya, Ling Rao perlahan berjalan ke altar dikelilingi oleh ratusan dayang. Yang Mulia Ratu sedang menunggu. Banyak otoritas klan spiritual yang mendukung Ling Rao berlutut dan menyanjungnya. Tetapi lebih banyak menteri keluarga kerajaan yang tidak melakukan gerakan apapun, semuanya tercengang, seolah-olah tidak ada hubungannya dengan itu. Bahkan di bawah altar, lebih dari 1 miliar orang spirit Rache terdiam, hanya menonton dengan tenang. Sebagian besar masyarakat Sukuroh hanya mengakui Lingua sebagai Ratu Sukuroh, dan mereka tidak memiliki kesan yang baik terhadap Lingua yang menangkap Lingua. Semua sayang, tolong cepat, raja ini belum resmi naik tahta. Ling Rao tersenyum seperti lesung pipit, dalam suasana hati yang baik, dan berkata dengan tergesa-gesa. Setelah itu, Ling Rao melihat ke sisi lain, dan orang-orang di Linggang sama sekali tidak mempedulikannya, dan mereka semua melihat ke langit, wajah mereka menjadi gelap. Namun masyarakat Linggang lebih memilih mati daripada menyerah. Jangan perhatikan Linggang dan yang lainnya. Mereka tidak akan berharga lagi setelah upacara penobatanmu selesai. Lalu aku akan menyalakan lentera langit satu persatu dan mengirimnya ke neraka. Fan Dang datang menemuinya dan mengatakan ini pada Ling Rao. Mereka tidak tahu cara menyanjung, jadi lakukan saja sesukamu. Ling Rao mengangguk, lalu mengalihkan pandangannya dan mendarat di kerumunan. Pada puluhan ribu tentara terlarang yang sedang berpatroli, dia tidak bisa menahan cemberut. Hari ini adalah hari yang menyenangkan bagi raja ini untuk naik tahta, mengapa mereka pergi? Di atas kerumunan, tidakkah mereka tahu bahwa ini akan mempengaruhi emosi orang-orang dari ras roh yang menonton upacara tersebut? Karena Lu Chen ada di sini, Fan Dang tidak ingin menjelaskan terlalu banyak, tapi mengatakannya secara langsung. Lu Chen, mendengar ini, raut wajah Ling Rao menjadi semakin suram, hampir mendung. Jika bukan karena Lu Chen, ayahnya tidak akan mati, tubuhnya tidak akan hancur, dan dia tidak akan terlalu menderita. Lu Chen dan dia memiliki perseteruan darah yang mendalam, dan mereka tidak dapat didamaikan. Ling Yan membawa Lu Chen ke sini. Ling Rao menahan amarahnya dan bertanya, siapa lagi kalau bukan Ling Yan? Fan Dang tertawa, itu bagus, temukan semuanya, dan bunuh mereka semua kecuali Lu Chen. Tatapan Ling Rao penuh dengan niat membunuh. Lu Chen harus ditangkap hidup-hidup, raja ini tidak bisa membiarkan dia mati bahagia, raja ini akan menyiksanya perlahan, membuat hidupnya lebih buruk dari kematian, dan kematian lebih buruk dari kehidupan. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, aku akan melakukannya untukmu, sebaiknya kamu naik tahta lebih awal. Fan Dang melirik ke atas altar, di mana sebuah singgasana mewah telah didirikan, menunggu ratu baru untuk duduk di atasnya. Sebelum Ling Rao sempat menjawab, komandan pasukan terlarang berteriak dengan marah dari bawah altar, siapa kamu? Mengapa kamu tidak memiliki aura unik dari ras roh kami? Setelah teriakan itu jatuh, puluhan ribu pasukan terlarang segera bergegas menuju komandan pasukan terlarang. Dan pada saat itu, mata dari klan roh yang tak terhitung jumlahnya juga menoleh, termasuk para pejabat di altar. Saya melihat tepat di bawah komandan pengawal istana, ada sekelompok orang aneh bercampur di antara kerumunan, semuanya mengenakan jubah ras Eldar, dan semuanya mengenakan kerudung dengan pinggiran topi ditarik ke bawah, yang membuat orang merasa tidak nyaman. Lihat wajah mereka dengan jelas. Kelompok orang ini tidak memiliki aura apapun, mereka juga tidak memiliki aura unik dari ras roh,
seolah-olah aura di tubuh mereka ditutupi oleh sesuatu. Mereka adalah mata-mata, mereka tidak ada hubungannya dengan orang lain, mereka semua menyingkir, atau mereka akan dibunuh. Komandan pasukan terlarang berteriak keras, dan kerumunan itu menyerah satu demi satu, memisahkan sekelompok besar orang aneh. Saat ini, puluhan ribu pasukan terlarang bergegas ke posisi mereka, mengepung sekelompok orang aneh, dan bahkan memblokir langit di atas. Hari ini adalah upacara penobatan Ratu Rasroh yang baru, dan sekarang ada mata-mata yang menyelinap masuk, yang pasti ingin membunuh Ratu baru. Fan Dang berteriak keras, dan memerintahkan komandan pasukan kekaisaran, kecuali pemimpin mata-mata, biarkan mata-mata lainnya dibunuh, tidak ada yang akan selamat. Tentara kekaisaran mendengarkan perintah dan membunuh semua mata-mata ini. Komandan pasukan terlarang menghunus pedang panjangnya dan memerintahkan puluhan ribu pasukan terlarang untuk menyerang. Membunuh. Puluhan ribu pasukan terlarang mengangkat senjatanya satu demi satu dan hendak menyerang. Tiba-tiba, di antara sekelompok orang aneh itu, seorang pria melepas tudung kepalanya, memperlihatkan wajah cantik. Tuan Lingyan, banyak penjaga kekaisaran mengenali pria itu dan langsung tertegun, menghentikan serangan mereka untuk sementara waktu. Saudara-saudara dari tentara terlarang, tujuan kembalinya Lingyan saya adalah untuk menyelamatkan Yang Mulia Ratu dan mengalahkan Ling Luo. Lingyan melirik ke arah para penjaga, membangkitkan semangatnya, berbicara dengan keras, dan suaranya menyebar ribuan mil. Ratu Linghua adalah klan roh ortodoks, diakui oleh klan roh, dan merupakan salah satu yang disumpah oleh semua orang di klan roh kita mengikuti. Objek, Ling Rao menyelinap ke arah ratu, merebut kekuasaan dan merebut tahta, dan menyebabkan perselisihan internal di klan roh. Dia adalah pengkhianat klan roh dan tidak memiliki dukungan di antara orang-orang. Kami, ras roh, tidak akan pernah mengenali Ling Rao, dan tentara terlarang kami tidak boleh mengabdi pada Ling Rao, dan kami tidak boleh mendukung kenaikan tahta ilegal Ling Rao. Petik 2. Saya telah membawa bala bantuan. Hari ini saya pasti akan menyelamatkan Yang Mulia Ratu dan menjatuhkan dua pencuri, Ling Rao dan Fan Dang. Hasilnya adalah perselisihan sipil dalam perlombaan roh. Saudara-saudara dari tentara terlarang, demi Eldar dan Ratu, silakan bergabung dengan kami. Ekspresi Lingyan gelisah, dan dia mengangkat tangannya, yang benar-benar memiliki kesan efek sensasional. Hal pertama yang menimbulkan sensasi adalah kehadiran lebih dari 1 miliar orang dari ras roh, dan suara yang tak terhitung jumlahnya meletus seperti gelombang laut. Ternyata Tuan Lingyan telah kembali. Saya tahu bahwa Tuan Lingyan pasti melarikan diri untuk mencari bala bantuan, seperti yang diharapkan. Ratu Linghua adalah pewaris yang ditunjuk oleh nenek moyang untuk menjadi penerus Raja Roh. Klan roh kita hanya mengakui Ratu Linghua, bukan Ling Rao. Ling Rao menyerang dan menangkap Ratu. Kejahatannya keji. Tentara terlarang adalah kekuatan istana. Mereka harus setia kepada Ratu dan tidak bekerja untuk gadis pencuri Ling Rao itu. Mendengarkan suara orang-orang yang tak terhitung jumlahnya dari ras roh, puluhan ribu pasukan terlarang juga menjadi sensasional, tetapi banyak orang yang ragu-ragu. Kekuasaan tentara terlarang telah jatuh ke tangan Fan Dang, dan komandan tentara terlarang juga telah diganti. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak begitu saja. Tuan Lingyan, ras roh tidak memiliki kekuatan lain. Dari mana Anda mengundang bala bantuan? Beberapa penjaga bertanya. Umat manusia, dengan lambaian tangan Lingyan, 4.000 orang di belakang mereka melepas tudung mereka satu demi satu, memperlihatkan wajah dan nafas umat manusia. Ternyata untuk menyembunyikan pasukan fanatik, Lingyan menemukan beberapa ramuan roh khusus dengan aura penyembunyian dan menyekanya di dalam jubahnya. Setelah 4.000 anggota Legiun Zelot mengenakan jubah, aura, mereka disembunyikan untuk sementara, sehingga mereka dapat berbaur dengan kerumunan 1 miliar ras roh. Saat tudungnya dilepas, kepala umat manusia terlihat, dan nafas umat manusia juga ikut keluar. Urusan internal ras roh kita ditangani oleh ras roh kita, bagaimana kita bisa membiarkan pihak luar ikut campur? Tentara terlarang lainnya bertanya, mereka adalah pasukan Lu Chen, jika tidak, bagaimana para tetua bisa membiarkan mereka memasuki lembah roh? Lingyan berkata begitu. Orang yang terkutuk dari ras roh. Tuan Lu Chen adalah orang yang ditakdirkan dari klan roh, jadi dia secara alami dapat campur tangan dalam urusan internal klan roh, dan dia juga dapat membawa orang ke sini. Maaf, di mana Tuan Lu Chen? Banyak penjaga kekaisaran tergerak dan mengajukan pertanyaan satu demi satu. Lu Chen, selamatkan Ratu.
Ling Yan berkata, ketika Lu Chen dan Ratu tiba, kita akan melawan Ling Rao dalam satu gerakan. Sayang sekali kita terungkap sebelumnya, tetapi saudara-saudara di pasukan kekaisaran, kita harus berdiri di samping Ratu dan melawan itu pengkhianat Ling Rao bersama kita. Mendengar tentang konfrontasi dengan Ling Rao, banyak penjaga kekaisaran menunjukkan rasa malu di wajah mereka. Tidak ada yang menanggapi Ling Yan, tetapi banyak yang tersentak. Anda bajingan, jika kamu ingin memberontak, kamu harus membayar mahal. Melihat bawahannya tersentak, komandan pasukan terlarang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dan mengumpat dengan keras. Faktanya, komandan pasukan terlarang juga melihat Ling Yan, dan semakin ingin menyingkirkan Ling Yan. Ling Yan adalah mantan komandan tentara kekaisaran, dengan posisi dan otoritas yang tinggi. Sekarang setelah dia kembali, dia secara alami menjadi bingung. Jika Ling Yan membujuk seluruh pasukan kekaisaran, itu akan menjadi masalah besar. Selain itu, Ling Yan adalah orang bijak yang berbudi luhur, dan penanam panah nomor satu dari klan roh, dengan kekuatan tempur yang kuat. Dia hanyalah seorang yang mulia bertubuh emas, jauh dari Ling Yan. Jika dia ingin membunuh Ling Yan, biarkan bawahannya yang melakukannya, dia tidak berani naik dan mencari kematian sendirian. Raungannya pernah membuat para pengawal istana ragu, bahkan jijik. Banyak pengawal kekaisaran adalah mantan tentara Ling Yan, dan mereka bahkan mengikuti Ling Yan untuk memberontak melawan Ling Rao. Bagaimana mereka bisa menyerang Ling Yan? Apakah kamu terkendali? Ling Yan melihat masalahnya, jadi dia bertanya. Keluarga kami terkendali. Beberapa tentara terlarang berkata tanpa daya. Kalau begitu kamu tidak ingin berpartisipasi dalam pertempuran ini, hanya berdiri dan menonton sebagai bantuan. Ling Yan mengerutkan kening, dan tidak punya pilihan selain mengatakannya. Tentara terlarang adalah salah satu kekuatan terkuat di istana. Selama tentara terlarang tidak ikut serta dalam perang, tekanannya akan jauh lebih kecil. Tentara terlarang, jika kamu memberontak, pikirkan tentang keluargamu. Saat ini, suara dingin Fan Dang terdengar dari atas altar. Ketika Ling Yan muncul, Fan Dang dan Ling Rao melihatnya sekilas, dan mereka tidak berbicara beberapa saat. Itu hanya tergantung bagaimana penjaga istana menghadapinya. Tentara terlarang tampak sedikit terguncang, dan komandan tentara terlarang yang baru tidak dapat mengendalikannya lagi, jadi Fan Dang tidak punya pilihan selain berbicara. Kamu, Fan Dang melihat ke samping, dan ada 6 orang suci yang berbudi luhur berdiri di sana. Dia hendak memanggil mereka untuk berperang, tetapi Ling Rao menghentikan mereka. Jangan menyuruh orang keluar, biarkan tentara kekaisaran melakukan sesuatu. Ada kebutuhan. Fan Dang melihat ke arah Ling Rao dan tidak punya pilihan selain menyerah. Tentara kekaisaran mematuhi perintah, bunuh Ling Yan, dan bunuh prajurit suku. Komandan pasukan terlarang berteriak seperti ini. Ling Yan adalah pengkhianat klan roh. Kita memiliki tanggung jawab untuk menghukumnya. Klan roh telah berubah. Ling Rao akan naik tahta, dan Ling Hua bukan lagi ratu. Tentara kekaisaran kita harus mematuhi perintah ratu baru, dan Lu Chen itu, cari tahu dan bunuh dia. Di antara pasukan terlarang, ada juga banyak suara berbeda. Semuanya berteriak untuk menyerang Ling Yan dan yang lainnya.